ya tentang perubahan jadwal perjalanan ibadah umroh kita. Apapun informasi yang kita terima, mari sama-sama kita sikapi itu yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik. Kalau selama ini pelaksanaan ibadah umroh itu umumnya dari tanah air, itu keberangkatan kita kali ini dari Kuala Namu menuju King Abdul Aziz Jeddah. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji, kita ini termasuk kelompok terbang yang kedua, ya. Gelombang yang kedua, ya, gelombang yang kedua, ya, itu jemaah haji langsung ke Jeddah langsung melaksanakan umroh, jadi tidak ke Madinah, ya, Madinah nanti belakangan, ya. Alhamdulillah, ya, apapun rute perjalanan kita, tetap yang kita tuju Haramain, ya, Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Kecuali ibu-ibu, bapak berniat untuk tinggal di sana, itu terserah. Ada bapak yang mau tinggal di sana, Bu? Bapak ada yang mau tinggal di sana? Ada, tapi nggak dapat izin. Ya, saya pun kepingin tinggal di sana, cuma nggak dapat izin. Ya, bukan izin dari pemerintah, izin yang di rumah. Ya, baik Bapak dan Ibu. Pada pertemuan kita kali ini sekedar melengkapi, mengingat-ingat. Kami yakin Bapak dan Ibu telah banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya. Bahkan di antara kita ada yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, bahkan sudah berulang kali bolak-balik, ya. Namun begitu pun yang namanya kita manusia saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Saya pun di depan ini saling mengingatkan diri saya, mengingatkan kita semuanya, ya, karena yang namanya kita manusia ini sudah yang namanya sifat lupa, silap, ya, itu pasti ada. Jadi kehadiran saya di sini bukan, jangan Ibu anggap sebagai guru, bukan, ya, mengajari. Sekedar kita mengingatkan. Hari ini, detik ini saya mengingatkan Bapak dan Ibu, tapi mungkin suatu saat Bapak dan Ibu mengingatkan saya. Itulah ciri-ciri khas orang yang beriman. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik Bapak dan Ibu, saya tidak panjang-panjang, ya Bu. Kalau sudah selesai, siaplah itu kan. Silakan Ibu. Jeddah sudah ada, ya. Jeddah sudah ada. Boleh dicicip Bu Fazia? Boleh, ya. Dari tadi nggak dipersilakan, ada yang nengok saja belum. Silakan Bu. Ya, apa yang bisa dinikmati, ya. Kalaupun nggak bisa makan di sini, boleh masukkan ke dalam tas, nggak apa-apa. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita bicara tentang ibadah umroh kita sudah sama maklum bahwa adalah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam. Kita melaksanakan ibadah umroh itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kita berangkat melaksanakan ibadah umroh itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Maka setiap perintah itu kalau kita laksanakan dengan baik dan benar, maka dia adalah ibadah. Dalam melaksanakan ibadah, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita. Pertama, setiap ibadah apapun itu namanya harus didasari semangat, niat, ikhlasun, niat. Ya, mengikhlaskan niat karena Allah.
Jadi Bapak dan Ibu, kita berangkat melaksanakan umroh bukan karena banyak duit. Walaupun saya tahu Bapak dan Ibu ini banyak duit. Banyak kan, Bo? Banyak kan, Bo? Insya Allah banyak. Banyak. Kalau nggak banyak mana bisa berangkat umroh? Ya, walaupun PT Sabda Mandiri ini ibadah apanya biaya cukup murah kan gitu kan. Tapi udah cukup banyak. Ya, jadi kita berangkat bukan karena banyak uang. Bukan karena gengsi. Ya, Bu? Gengsi. Kebetulan kaum wirid semuanya umroh. Awak aja yang belum umroh. Umroh lah. Ya. Sesungguhnya kita berangkat melaksanakan ibadah umroh semata-mata karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu bulatkan tekad, niat, keikhlasan semata-mata karena Allah. Ya, murni. Ikhlas itu apa, Ibu? Kita nggak ngaji dikit lagi tuh. Kalau menurut Ibu ikhlas itu apa ya? Pasrah, apa? Rela, ya Bu. Oh, rela. Rela. Apalah itu? Ibu kan sering ngomong tentang ikhlas. Ikhlas apa itu ikhlasnya? Ada, ya Bu, tapi tak terucap. Nah, sulit kita untuk merangkum kata apa sesungguhnya ikhlas itu. Ya, banyak orang mendefinisikan ikhlas murni karena Allah. Ya, ada yang mengatakan ikhlas itu berbuat sesuatu tidak minta balasan. Ya Bu. Tapi kalau saya terbalik gitu, ikhlas itu sesungguhnya berbuat sesuatu minta balasan. Tapi balasan siapa? Balasan Allah. Ya, semuanya kita ini berbuat baik, beramal, pasti minta balas. Contohnya Bu, sholat. Setelah kita sholat, berzikir. Habis berzikir, berdoa. Doa itu apa artinya Bu? Meminta. Jadi kalau boleh bahasanya, ya Allah, aku sudah sholat, aku sudah berzikir. Mintalah. Balenlah. Itu minta balas apa enggak? Balas. Jadi sebenarnya ikhlas itu bukan tidak minta balas. Ikhlas itu minta balas, tapi balasannya hanya kepada Allah. Ya, bukan balasan selain daripada Allah. Ya, jadi ini harus kita dudukkan dulu, Bu. Ya, jadi ikhlas itu bukan pasrah. Ya, tapi ikhlas itu sesungguhnya kita berbuat baik, kita perlu balasan, butuh apa? Butuh yang namanya balasan itu, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu Bu. Ya. Jadi terhindar daripada sifat riya, sifat sum'ah. Ini perlu kami sampaikan Bu, supaya kita betul-betul berangkat di sana bukan sekedar berangkat, bukan melaksanakan umroh, tapi ada penting lagi Bu, sesudahnya nanti. Ya Bu, sesudahnya nanti. Ya, karena dalam berbuat baik ini ada sebelum berangkat, ketika berangkat, sesudah berangkat. Ya, banyak orang yang bisa menjaga sebelum, sedang, tapi begitu sesudah hilang. Ya, sama dengan haji mabrur. Penilaian haji mabrur itu kapan? Sesudahnya, bukan ketikanya. Kalau ketikanya melaksanakan ibadah haji itu Bu, seolah-olah semuanya jemaah haji itu masuk surga Bu. Ke masjid rajin, bukan tanggung Bu, jam 2 ke masjid, ayo jalan 3 kilo, ayo. Bu, mau pulang dari masjid, tanggung kali bentar lagi lah asar. Dari asar
Tanggung kalilah maghrib enak saja bu, berzikir, beritikaf, baca Al-Quran bu. Kadang-kadang Al-Quran itu udah habis, tak tahu lagi mana lagi ternyata udah habis, rajinnya minta ampun. Tasbih bu, tasbih. Kalau kita mengucapkan tasbih bu, kalau sini yang 30 itu yang kecil-kecil bu, banyak yang jemaah bu, beli macam sebesar telur ayam itu bu, sebiji. Ya, gantung pula ke leher itu Pak Bambang ya, gantung ke leher. Saking kan itunya. Pertanyaannya begitu pula, Wallahu a'lam. Ya, ke masjid aja pun susah. Kalaupun di masjid buru-buru mau panas. Ya bu, buru-buru mau nggak betah bu ke masjid. Kecuali kemarin bu, kita dicoba oleh Allah panasnya minta ampun. Nah, itu banyak orang ke masjid bu. Waktu apa itu zuhur atau apa itu bu ya? Mulai zuhur sholat dia bu nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena di masjid itu ada AC-nya, ngapain pulang ke rumah? Ya, jadi sulit. Ya bu. Jadi mempertahankan nilai itu maka harus dibangun semangat keikhlasan tadi itu. Terhindar daripada ria, terhindar daripada sum'ah. Pernah bu mendengar kata ria dengan sum'ah? Sum'ah enggak ya bu? Kalau ria itu apa ya bu ya? Ria itu pamer, ya betul. Kalau sum'ah, nah, ya. Padahal antara ria sum'ah itu bu, pamili itu, pamili 100 itu. Ya, kalau ria, ini kita ngaji umrah atau ngaji apa ini bu? Tapi nggak apa-apa ya bu ya, supaya saya ingin kalau umrah nanti bu mudah. Cuma saya ingin bisa yang ibu ambil maknanya daripada apa yang bisa kita perbuat nanti kayak gitu. Kalau ria itu asalnya ro'a. Ro'a itu apa bu? Dilihat. Jadi kita melakukan kebaikan sesuatu ingin dilihat oleh orang lain. Tidak sampai di situ. Kenapa ingin dilihat? Supaya kita mendapat pujian. Harus ada bu. Kalau sekadar ingin dilihat orang lain supaya orang lain mencontoh, itu ria. Tidak, makanya sulit juga kita bu mengukur orang ria atau tidak itu. Tergantung pada niatnya. Jadi kalau dia berbuat baik, ya bu, dia tunjukkan, tapi nggak ada niat untuk dipuji supaya dia dicontoh. Boleh, tapi ini pun jangan dilakukan. Khawatir bu, sedikit saja gitu kan. Nanti lama-lama nanti ada juga pujian, ya tinggi juga kupingnya sebelah, walaupun nggak dua belah. Ya, itu harus dijaga bu dalam beribadah. Sum'ah itu apa bu? Asalnya sama tuh dengar. Kalau ro'a kita perlihatkan amal ibadah kita itu. Misalnya sholat 8 orang ramai ya bu. Kusuknya minta ketika orang ramai nggak bergerak-gerak, supaya dilihat kusuk kali bapak itu diperlihatkan. Ini sum'ah, orang tidak melihat. Bagaimana supaya orang tahu kita beramal? Diperdengarkan, diceritakan. Hoi, bertanya kalian ya, tanggal 10 aku mau umrah. Diumumkanlah di web itu. Ya, tanggal 10 aku mau umrah, biar tahu aja kalian. Memperdengarkan, orang lain tadi nggak tahu, karena itu diperdengarkan. Tujuannya apa? Supaya dipuji. Hati-hati bu. Ya, karena kalau ini kita tidak sampaikan, saya khawatir nanti capek ibu berumrah, tapi kesannya nggak ada ya bu ya. Jadi sum'ah, ya, ro'ah mudah-mudahan terhindar. Makanya niatkan lillahi ta'ala.
Makanya ikhlas itu apa? Tasfiyatul amal min tawaibil qadar, membersihkan amal daripada noda-noda kekeruhan amal itu sendiri. Apa yang membuat amal kita itu menjadi rusak? Riya dan sum'ah. Karena kalau sudah dua ini ada dia akan naik nanti. Apa itu? Ojo. Jadi kalau kita sudah mendapat pujian, mendapat sanjungan, mulailah agak sikit naik bahunya, akulah yang hebat, akulah yang semuanya aku. Mudah-mudahan itu terhindar dari kita. Satu, ya? Pahami, Udah paham, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Belum paham, belum paham tentang itu. Baik. Yang kedua, dalam setiap kita beribadah, sedekul amal. Artinya, ketika kita melakukan amal itu benar cara melakukannya. Benar menurut siapa, Bu? Menurut yang memerintahkan kita beramal itu, bukan menurut kita. Kalau menurut kita biasanya nafsu, ya, syahwat. Jadi beramal itu, Bu, ada aturannya, ya. Jadi karena hakikat ibadah itu adalah ketundukan dan kepatuhan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, sholat ada aturan, Bu, ada namanya syarat sholat, syarat sahnya sholat, ya, Bu. Ada namanya rukun, ada namanya sunat, ya, ada namanya haram, adanya makruh. Itu aturan-aturan sholat. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4, semuanya sudah diatur, ya. Kalau menurut nafsu kita, Bu, subuh itu bagusnya berapa rakaat, ya, Bu, ya? Kalau subuh itu, Bu, bagusnya berapa rakaat? Kalau saya pribadi, Bu, bagusnya subuh itu lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Rakaatnya lebih banyak gerakan kita. Nggak pala lagi Ibu ikut senam lansia. 1, 2, pakai training pula lagi tuh. Udah pakai training, pakai jilbab pula, itu persoalannya kan. Ya, yang tua-tua, ya kan bagus, Bu, 6 rakaat, ya, 8 gerakan tunduk sedap kali menurut kita, tapi menurut Allah nggak begitu, cukup 2. Tentu ada hikmahnya. Puasa ada aturan, ya, Bu. Puasa itu ada aturan. Apa aturannya, Bu? Menahan diri dari makan minum, membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, ya, Bu. Dari mulai subuh, ya, Bu, sebelum subuh sampai beduk berbunyi. Itulah aturannya, ya. Tapi mungkin bagi kita ada yang sanggup Isya baru berbuka, bahkan ada jam 10, ya, dia masih sanggup. Tapi kalau itu kita lakukan, bukan namanya ibadah. Begitu juga lah kita melaksanakan ibadah umrah ini, ada aturan mainnya. Apa, Bu, aturan main umrah itu? Pertama ada namanya rukun, ya, rukun. Yang kedua ada namanya wajib. Itu bedanya, Bu, ibadah haji dengan ibadah umrah dan ibadah sholat, ibadah yang lainnya. Kalau ibadah haji dan umrah itu, Bu, antara rukun dan wajib itu berbeda. Itu rukun, itu kalau ibadah yang lain itu rukun, itu wajib. Kalau ibadah haji dan umrah beda, itu lain rukun, lain wajib. Ini dah Ibu paham nih, Bu, supaya kita tahu, Bu, ya. Mana rukun? Rukun sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau dalam sholat, rukun sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau wajib, ya itu juga, ya, kita
mengatakan rukun sholat 13. Ya Bu, wajib sholat 13 juga. Sholat ini Bu. Rukun sholat 13, wajib sholat 13. Bapak Ibu kalau sholat, Ibu apa namanya? Melaksanakan rukun yang 13 itu? Ya, wajib itu rukun. Tapi kalau umroh berbeda. Apa itu? Beda rukun dengan wajib. Perbedaannya apa? Kalau rukun umroh tidak dilaksanakan, apakah itu lupa atau sengaja, maka tak ada jalan lain kecuali mengulangi lagi yang tinggal itu. Kalau udah pulang tanah air Bu, udah. Kalau haji tak ada kesempatan lagi. Pulang Bu tahun depan, kalau ada rezeki, kalau ada duit, kalau ada waktunya. Batal, tak ada jalan lain Bu. Sama dengan umroh. Kalau tidak kita kerjakan, tak ada jalan mengulangi lagi pekerjaan itu. Tapi kalau wajib, lupa, terlewatkan, masih ada jalan ke luar. Dengan apa Bu? Bayar dam. Tapi bukan dam Indonesia Bu ya. Kalau dam Indonesia bapak-bapak tahu itu kartu. Dam juga itu. Saya pernah ditanya itu kan. Iya ada juga dam Ustaz. Iya. Nah, dam itu banyak juga Bu, artinya ada dam batu. Ya. Itu Bu apa namanya? Tali air itu. Pasang apa namanya? Dam juga. Kalau Indonesia itu satu kata banyak makna, lain intonasinya, lain maknanya. Betul Bu? Makan jambu monyet. Artinya makan jambu monyet, seseorang makan jambu monyet. Tapi kalau di obat nadanya makan jambu monyet, nah, itu udah beda kan itu kan. Berarti yang disuruh makan jambu itu adalah monyet. Gitu. Itulah hebatnya orang Indonesia ini kan. Makanya sekarang Bu ya lebih apa namanya viral sekarang Bu ya. Seseorang mengatakan seseorang bapak Bu, Ibu selama ini umroh ini terus fokusnya umroh aja. Seseorang mengatakan kepada seseorang bajingan. Nggak tahu Ibu? Ya adalah kalau nggak tahu Ibu, berarti Ibu fokus ke umroh aja. Iya. Karena ada seseorang Bu mengatakan bajingan katanya Bu ya. Hebat juga Ibu di politik ya. Tahu juga Ibu. Baik, ya Bu. Jadi ada rukun, ada wajib. Bedanya apa tadi Bu? Kalau rukun tidak laksanakan, apakah sengaja terlupakan, maka tidak ada lain mengulang. Artinya rukun itu kalau tidak diulangan maka batallah ibadah umrohnya. Tapi kalau wajib masih ada kemungkinan yang bisa ditutupi dengan dam tadi itu untuk menyempurnakan ibadah umroh. Baik Bapak dan Ibu ya, rukun umroh itu tidak banyak, lebih banyak rukun sholat. Apa saja Bu rukun umroh? Berniat, mikot apa Bu? Saya ikut aja ini, mikot kata Ibu, mikot lah. Ibu udah dapat buku ini Bu? Ada yang sudah dapat? Ada yang belum Ibu? Di buku itu ada panduannya Bu. Jadi yang udah dapat itu Bu, tolong ditengok-tengok, dilihat-lihat. Ya ini kadang-kadang bukan ibu-ibu, pengajian saya sering begitu. Makanya kalau diajarkan doa-doa, Ustaz dikopi lah inilah. Malas saya Bu, udah dikopi nanti udah dikasih, begitu dikasih dilipat Bu, di muka awak pula dilipat gitu. Ibu ya, belum lagi sering pengajian, dilipatnya lah.
dilipat, kecil, masukkannya ke tas. Minggu depan tanya lagi, takkan dapatnya itu Bu. Sedih kali. Makanya sekarang nggak mau saya Bu fotokopi lagi. Ya Bu, doa cari Ibu sendirilah aku bilang. Dikasih nanti begini Bu, nggak ada pula artinya ya Bu ya. Dilipat-lipat. Tadi mana taruh banyak teman. Akhirnya Bu macam bungkus belacan jadi. Padahal itu doa-doa ya Bu ya. Pertama rukunnya itu apa Bu? Berniat. Berniat disertai dengan ihram. Berniat untuk berihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat bertahallul. Ya, 5 tertib. Pelaksananya 4 tertib. Tertib itu apa Bu? Menurut aturan. Yang dulu didulukan, yang belakangan. Itu namanya tertib. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Ini perlu kami sampaikan Bu. Niat apa itu niat Bu? Niat lah Ustaz, pokoknya niat lah. Niat itu apa Bu? Memang sulit Bu untuk mendefinisikannya itu. Niat itu. Ya, niat itu sulit. Ya Bu, niat itu menyengaja mengerjakan sesuatu. Ini perlu saya sampaikan Bu. Satu, niat itu di dalam hati. Ya Bu, niat itu di dalam hati, bukan dilapaskan. Kalau dilapaskan itu Bu, bukan niat. Hati-hati Bu nanti. Ya, kalau kita disuruh nanti motornya berniat, jangan Ibu membaca nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi kabupaten. Saya aja belum hafal. Tadi Bu saya tengok. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berumrah dengan berihram karena Allah Ta'ala. Jangan dipadakan lapas mulut, tapi di hati itu. Itulah dikatakan niat. Jangan sampai salah kita. Sudah? Niat. Nah, kemudian apa lagi Bu? Tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Mulai dari Hajratul Aswad keliling sampai ke Hajratul Aswad lagi. Ya, titiknya dari Hajratul Aswad sampai ke Hajratul Aswad. Berapa kali Bu? 7 paten. Yang ketiga sa'i. Sa'i itu apa Bu? Ya, berlari kecil, apapunlah istilahnya Bu, mulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Jadi awalnya di Bukit Safa, berakhir Bukit Marwah. Ya Bu, Safa wal Marwah. Ada nabu Ibu Safa sini? Nggak ada. Bu Marwah? Nggak ada. Saya kemarin cucu saya lahir Bu, cucu keponakan kembar pula. Dibuatlah Safa dan Marwah. Nah, kemudian baru tahallul. Tahallul itu apa Bu? Mencukur rambut. Ya Bu, memotong rambut. Apalah istilahnya Bu? Tapi makna sesungguhnya tahallul itu Bu, halal, menghalalkan. Jadi segala sesuatu yang tadi tidak boleh, maka sekarang sudah boleh. Nanti deh Bu, tahallul. Ya, jadi bagi perempuan cukup memotong ya sedikit saja Bu. Ya, rambutnya. Ya, potong sendiri boleh, minta dipotongkan pun
boleh. Tapi syarat kalau kita mentahalulkan orang, ya Bu, kita dahulu sudah tahalul. Jangan Bu, potongkanlah. Saya belum tahalul, nggak boleh. Tapi kalau kita sudah bertahalul, boleh kita mentahalulkan orang. Ya Bu, membuang sedikit. Nah, tentu ini ada makna ya Bu. Kemarin sudah saya sampaikan sedikit tuh makna itu yang perlu kita dalami Bu. Karena sesuatu yang berharga di tubuh kita ini apa Bu? Rambut. Maka dikatakan mahkota. Maka kalau kita di Sumatera Timur Bu, kalau dipegang kepala, rambut, marah kali Bu. Apa sering jawaban kita Bu? Fitrah nih, fitrah. Kepalanya jadi fitrahnya, kakinya tidak. Fitrah nih, fitrah. Nah, ya, sangat berharga itu. Tapi beda dengan tradisi orang Arab. Kalau orang Arab Bu, dipegang kepala, pegang jenggotnya Bu, tidak. Bagaimanapun marahnya, emosinya, kalau sudah ditarik Bu, jenggotnya itu, takkan marah lagi tuh. Iya Bu. Kalau bertengkar itu, pegang jenggotnya, pegang kepalanya. Alhamdulillah, sejuk hatinya. Kalau awak udah marah, pegang bertambah naik. Ya Bu, ya, bertambah naik, itu dia. Tapi apa yang nggak boleh Bu? Kalau orang Arab senggol, pantat bongkongnya Bu. Jangan coba-coba Bu, pantang sama mereka. Entah apa sejarahnya, wallahu a'lam. Ya, tapi begitulah kebiasaan yang perlu juga kita pelajari. Baik, itu apa namanya Bu? Rukun. Ada namanya wajib. Wajib itu ada apa saja Bu? Wajibnya cuma 2. Pertama, miqat. Tadi sebut miqat. Miqat apa Bu? Tempat mulai kita berniat. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Agus. Karena kita Bu nanti berangkat dari Kuala Namu ke King Abdul Aziz, maka miqat kita Bu di King Abdul Aziz, itulah mulai kita berniat. Ya, jadikan nanti bapak-bapak, ya, kain ihramnya jangan dimasukkan ke koper Bu. Ya Pak Bambang ya, nanti ya, kalau bisa di tas ini Bu, tas tenteng, ya, bagus kan? Supaya apa? Supaya nanti mudah, ya, tidak lagi membuka-buka kopernya itu, di tas tenteng aja. Ya, nanti masalah mandi sunatnya, ini kita tengok kondisi Bu. Kalau kami dulu berhaji pengalaman langsung, itu sudah boleh kita Bu mandi sunatnya itu ketika berangkat. Iya. Atau di bandara, atau di sana ada peluang mandi, nanti cukup lama Bu. Tapi ini sunat. Ya, karena sebelum kita berihram ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Ya, pertama mandi sunat ihram. Jadi dulu pengalaman kita Bu, mandinya mana? Di asrama haji. Belum lagi berpakaian ihram. Hanya mandinya saja. Ya. Ada nggak kira-kira Pak Agus King Abdul Aziz itu peluang waktu yang lama, waktunya mandi, berwudu, apa semua? Apa? Bapak Ibu, begini Bapak Ibu sekalian, ini kan untuk mengenai kita yang akan mengambil niat umroh. Ada juga yang niat umroh itu nanti diambil ketika kita berada di pesawat. Nanti itu pramugarinya akan memberitahukan bahwasanya Bapak Ibu kita udah boleh berniat umroh ya, begitu. Jadi mereka akan menyampaikan mengenai mandinya, nanti udah disampaikan oleh Ustaz tadi, kita boleh mandi di tanah air saja, di bandara ya. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk yang kaum bapaknya, saran kita
Kalau memang kita ada rencana ngambil niatnya nanti di atas pesawat, itu namanya di Ya'lam Lamtun. Nanti pramugarinya akan memberitahu, Bapak Ibu yang mau ambil niat silahkan begitu. Jadi bagi Bapak sekalian, bolehlah menggunakan kain ihramnya mulai dari di pesawat gitu. Nah, di pesawat, Bapak cara menggunakannya begini, pakai kain ihram duluan. Pakai kain ihram, kemudian nanti Bapak pakai jubah yang panjang. Jadi kita nggak merasa gerah di dalam pesawat. Kalau Bapak memakai kain ihram kan rasanya risih juga ya. Jadi udah pakai ihram, Bapak pakai jubah panjang lagi. Pakai jubah panjang, nanti ketika berniat tinggal buka aja baju jubahnya. Itu satu. Kemudian kalau untuk ngambil niatnya di bandara, itu waktunya lapang. Di sana di Bandara Jeddah itu banyak kamar mandi yang bisa digunakan. Silahkan mandi dulu, mandi untuk ambil niat umroh, kemudian berpakaian. Waktu lapang kita berikan nanti. Jadi Bapak jangan khawatir, apakah nanti kita di Bandara Jeddah nanti kita sulit enggak, tidak. Waktu tetap kita siapkan. Nanti mutawib udah kita siapkan di sana, mereka akan membantu mengarahkan bagaimana apanya. Kamar mandi banyak Bapak Ibu, ya. Kalau ibu-ibu kan dia biasanya pakainya nanti ya, ibu-ibu nanti lebih ya, nanti itu akan berpengaruh di pakaian apa kita. Pakaian awal kita kan pakai baju seragam, kan? Nanti mungkin bermasalah di sananya. Itu dia. Tapi lebih baik nanti di apa aja lah Bu, di bandara bagi ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak memang sebaiknya menggunakan, kalau memang ada rencana berniat di atas pesawat di Ya'lam Lam, boleh menggunakan kain ihram, tapi nanti pakai baju jubah lagi Bapak, agar kita di pesawat tidak merasa risih. Ya, nanti Bapak ketika udah ambil niat tinggal buka jubahnya aja. Kalau ibu-ibu mungkin karena kita udah pakai seragam batik, ya kan? Tapi kita nanti akan cari solusinya gimana. Di pertemuan yang selanjutnya akan kita sampaikan. Satu lagi nanti supaya tidak terjadi juga banyak pertanyaan, Ustaz mohon maaf. Bapak Ibu kan nanti akan ada tim kartu untuk komunikasi di Saudi. Dan ada untuk penukaran uang hari ini kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, misalnya hari ini nukar uang hanya 2 juta. Misalnya di sana pingin lagi nukar, di sana ada money changer. Yang bisa kita tukar setiap saat. Ibu nanti akan dikawani sama mutawib yang ada di sana, jangan khawatir. Misalnya di sini tukar uang yang ada saat ini misalnya hanya 2 juta, nanti ibu ada rezeki lagi, boleh di sana tukar. Ataupun belanja dengan uang ratusan ribu itu di sana dibolehkan. Di Saudi boleh, terutama di Madinah, di Makkah boleh Ibu, jangan khawatir. Kalau untuk kartu untuk komunikasi, Ibu yang misalnya udah menggunakan Telkomsel, silahkan, boleh diisi di sini. Mungkin anak-anak Ibu ada yang bisa mengisikan itu, silahkan. Kalau kita di sini kita siapkan kartu TRI Bapak Ibu. TRI itu sebagai kuota. Misalnya Ibu nomornya nomor sekian, nanti TRI itu yang mau Bapak Ibu beli nanti itu sebagai pendamping dia. Nanti itu digunakan di sana. Kalaupun Bapak Ibu nggak ingin beli kartu di sini, beli kartu di sana boleh. Di sana Ibu nanti menyiapkan paspor di pinggiran jalan Saudi itu Makkah Madinah itu ada jualan kartu Bapak Ibu. Kartu Ibu bawa paspor, beli kartu di sana. Jadi nggak ada yang sulit ya Bapak Ibu sadenya. Jangan ada yang merasa gimana nggak ada yang sulit. Di sana nggak ada yang sulit. Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada yang bertanya lagi nanti kita buka sesinya. Baik, ini sekedar tambahan ataupun informasi yang sangat berharga. Sebagaimanapun kita sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, kalaupun Bapak lah umumnya, seperti yang disampaikan tadi, iya memang miqat yang datang dari Indonesia kita katakan, memang ada tuh di yang lam-lam. Tapi sebenarnya di mana yang lam-lam itu kita nggak tahu Bu. Maka diinformasikan nanti oleh pihak pesawat. Tapi itu hanya sepintas
Ya, bagaimana kecepatan pesawat itu kan begitu kan? Kecepatan pesawat itu. Nah, makanya kalau jemaah haji itu sudah sepakat ulama boleh mengawali mikot itu di King Abdul Aziz. Nah, terpulang kepada bapak dan ibu nanti, ya, kepada ibu-ibu nanti. Tapi ingat ya Bu ya, kalau kita sudah berniat, maka segala sesuatu yang dilarang dalam berumrah itu sudah berlaku. Ya, sudah berlaku. Nah, ini harus kita jaga Bu. Ya, harus kita jaga betul. Ya, jangan sampai kita teledor sengaja melanggar aturan. Kalau kita sudah berniat, nanti ada pertemuan